edisi tahun 2023. Di sini saya akan membawakan materi mengenai 3 teori yang telah saya pelajari di semester 2. Yang pertama itu counter study theory, yang kedua narrative theory, dan yang ketiga speech act theory. Untuk penjelasannya setelah ini ya. Nah, itu teori kultural atau culture studies theory. Nah, teori ini menitik beratkan pada peran sosial media massa. Teori kultural juga menjelaskan bagaimana media massa dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan. Kebudayaan sendiri terbentuk dan membentuk aspek perilaku manusia. Culture study memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dipertahankan oleh masyarakat. Kebudayaan dipengaruhi oleh media, dan media merupakan agen yang membawa kebudayaan. Beberapa asumsi dari teori culture studies. Yang pertama adalah tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa atau kelompok dominan. Yang kedua, culture studies juga mengarah pada politik-politik identitas seperti ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individual. Yang ketiga, media mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, pengaruh media dan peran kekuasaan perlu diperhitungkan ketika menginterpretasi serta memahami kebudayaan. Di culture studies dalam ranah media, bahwa media menjaga kelompok yang berkuasa agar tetap menjaga kontrol atas masyarakat, sementara masyarakat yang tidak berkuasa hanya mendapatkan atau menerima sisa apa yang diberikan kepada mereka. Gagasan ini menekankan pada budaya yang dipengaruhi oleh kelompok dominan yang berkuasa. Aplikasinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, salah satunya dalam kajian feminisme, gender, dan lain sebagainya. Adalah teori paradigma naratif yang dikemukakan oleh Walter Fisher yang berkeyakinan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Dan pertimbangan akan nilai, emosi, dan estetika menjadi dasar keyakinan dan perilaku kita. Dengan kata lain, kita lebih dapat terbujuk oleh sebuah cerita yang bagus dibandingkan dengan argumen yang baik. Apa asumsi dari teori naratif? Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Yang kedua, keputusan mengenai harga diri pada sebuah cerita didasarkan dari pertimbangan yang sehat. Nah, pertimbangan yang sehat ditentukan oleh sejarah, biografi, kebudayaan, dan karakter. Selanjutnya adalah rasionalitas didasarkan pada penilaian orang mengenai konsisten dan kebenaran sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah seseorang mengalami dunia yang diisi dengan cerita, dan kita yang harus memilih cerita yang ada. Dari asumsi naratif yang sebelumnya, kita dapat menemukan bahwa ada 2 konsep penting dalam asumsi tersebut. Yang pertama adalah narasi, dan yang kedua adalah rasionalitas. Narasi sendiri bisa mencakup sesuatu yang verbal atau non-verbal, yang di dalamnya adalah suatu urutan kejadian yang kemudian dimaknai oleh para pembaca atau pendengar. Sedangkan rasionalitas adalah tolak ukur agar sebuah cerita itu bisa dianggap benar atau cerita itu dapat dipercaya. Nah, untuk rasionalitas sendiri itu ada 2. Yang pertama dinilai dari koherensinya atau konsistensi internal dari sebuah narasi, dan yang kedua adalah kebenaran, di mana cerita itu bisa dilihat dari kebenarannya. Ketiga adalah speech act theory atau teori tindak tutur. Nah, teori ini mempelajari bagaimana kata-kata digunakan tidak hanya untuk menyajikan informasi, tapi juga untuk melakukan sebuah tindakan. Teori tindak tutur ini diperkenalkan oleh filsuf Oxford bernama J.L. Austin dalam How to do Things with Words, dan dikembangkan lebih lanjut oleh filsuf Amerika J.R. Searle. Nah, isi dari teori ini mempertimbangkan bahwa sejauh mana ucapan itu dapat melakukan sebuah tindakan. Menurut pandangan Searle, ada 5 poin yang dapat dicapai penutur pada proporsi dalam sebuah ujaran. Yang pertama adalah asertif. Penutur dikatakan mencapai poin asertif
ketika mereka mewakili bagaimana hal-hal di dunia. Yang kedua adalah komisif. Penutur dikatakan mencapai poin komisif ketika mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah direktif. Penutur mencapai poin direktif ketika mereka berusaha membuat pendengar melakukan sesuatu yang diucapkan. Yang keempat ada deklaratif. Penutur mencapai poin deklaratif ketika mereka melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Dan yang terakhir adalah ekspresif. Titik ekspresif ketika mereka mengungkapkan sikap mereka tentang objek dan fakta dunia. Austin dari Oxford University membedakan speech act theory ke dalam dua kategori. Yang pertama ada konstantif, yang kedua ada performatif. Ucapan konstantif digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta yang objektif. Rujukannya adalah fakta yang bisa diverifikasi benar atau salahnya. Sedangkan performatif adalah ketika mengucapkan sebuah kata tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, namun kita juga terlibat di dalamnya melakukan performa atau action. Dan ada 3 jenis ucapan. Yang pertama adalah locutionary act, yang kedua adalah illocutionary act, dan yang ketiga adalah perlocutionary act. Untuk yang pertama, locutionary act adalah tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Untuk illocutionary, tidak hanya sekedar bermakna namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Sedangkan perlocutionary, pendengar benar-benar dipengaruhi melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi yang mendengar. Pemaparan dari saya mengenai culture studies teori, narrative teori, dan speak act teori. Nah, semoga kedepannya saya dan kawan-kawan bisa memahami teori ini dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.